Dewa medis terkuat. Bab 61 Hadiah Xiao Chen. Keluarga Wu. Wajah Xiao Chen berubah sedikit dingin. Dia sudah menduganya pada awalnya. Dengan identitas Xiao Da dan Xiao San, mustahil bagi mereka untuk menghubungi keluarga Lu di Kyoto. Pasti ada seseorang yang diam-diam mengarahkan dan bertindak sebagai mak comblang. Siapa yang mengira bahwa keluarga Jiang Bei Wu adalah orang yang melakukan hal jahat? Melihat Xiao Chen sedikit bingung, Tuan Tang segera berbisik di telinganya. Tuan Xiao, keluarga Wu Jiangbei adalah nama yang terkenal di dunia seni bela diri Jiangbei. Aula seni bela diri keluarga Wu adalah salah satu yang terbaik di antara banyak aula seni bela diri di Jiangbei. Oh. Xiao Chen mengucapkan, oh lembut, dan Xiao Da dengan cepat berkata. Ya. Ya, Xiao Chen, keluarga Jiangbei Wu sangat kuat. Ada banyak sekali ahli bela diri. Bahkan jika kamu telah menjadi sukses sekarang, kamu masih belum ada apa-apanya di hadapan keluarga Jiangbei Wu. Kamu harus berpikir jernih. Xiao Chen meliriknya dengan acuh tak acuh, kisah mengerti, melangkah maju dan memenggal kepala Xiao Da dengan pisau. Tindakan tersebut membuat banyak orang yang hadir ketakutan dan pingsan di tempat. Bibi Xiao bahkan mengompol di celananya. Ah! Ampuni nyawaku. Xiao Chen, ampuni nyawaku. Aku akan menjadi budakmu di masa depan. Bahkan sebelum dia mengucapkan kata, Bibi Xiao dibunuh oleh Qisa dalam satu gerakan. Lalu, giliran Paman Xiao dan Bibi Xiao. Mata Xiao Chen tetap dingin sepanjang proses, tanpa perubahan sedikit pun. Kalau bukan karena perbuatan jahat Xiao Da dan komplotannya, orang tuanya tidak akan meninggal secara tragis, keluarganya tidak akan terpisahkan, dan putrinya tidak akan berakhir di panti asuhan dan menjadi korban perundungan. Setiap insiden ini adalah pertumpahan darah. Setelah berurusan dengan mereka, Xiao Chen mengalihkan perhatiannya ke sepupu lainnya. Semua orang menggigil dan segera berlutut untuk memohon belas kasihan. Xiao Chen, kami salah. Xiao Chen, maafkan aku. Kami salah. Tolong maafkan kami. Benar sekali, Xiao Chen, itu bukan urusan kami. Kami masih muda, jadi mohon maafkan kami. Ekspresi Xiao Chen acuh tak acuh saat dia mengucapkan sepatah kata dengan acuh tak acuh. Membunuh. Begitu perintah membunuh keluar, Qisa menyerang tanpa ragu-ragu. Dalam sekejap mata, semua keluarga Xiao Da dan Xiao San terbunuh, tidak ada seorang pun yang hidup. Melihat tumpukan mayat di tanah, tak seorang pun yang hadir bersimpati kepada mereka. Sekelompok binatang yang tidak berperasaan dan tidak tahu terima kasih, akan melegakan jika melihat mereka mati. Lalu, Xiao Chen melambaikan tangannya. Lemparkan mereka ke pegunungan dan jangan kotori jamuan kakekku. Ya. Qisa menerima perintah dan menyeret tubuh semua orang. Xiao Chen, di sisi lain, memegang tangan Ziyi dan berjalan langsung ke kompleks keluarga Xiao. Orang tua itu berada di ruang utama, menatap foto hitam putih dengan linglung. Foto itu memperlihatkan seorang wanita berusia 40-an, yang setiap cemberut dan tersenyum penuh kebaikan. Xiao Chen masuk dan memanggil kakek dengan lembut, yang mendesah dalam. Sudah selesai. Xiao Chen mengangguk, dan kakek menatap wanita di foto itu dengan rasa bersalah di wajahnya dan berkata, nenekmu meninggal lebih awal. Dia berusia 40-an dan tidak pernah menikmati kebahagiaan. Dia hanya meninggalkan 3 orang putra untukku selama hidupnya. Aku merawat mereka dengan sekuat tenaga, bertindak sebagai ayah dan ibu. Aku membesarkan mereka hingga dewasa dengan susah payah. Aku hampir tidak berani menyentuh mereka bahkan dengan satu jari pun. Namun, aku tidak menyangka bahwa pada akhirnya, aku membesarkan 2 binatang yang tidak berbakti. Sekarang, aku berusia 80 tahun, dan ketiga putraku telah meninggal. Kakek, maafkan aku. Xiao Chen menampakkan ekspresi bersalah di wajahnya, dan lelaki tua itu melambaikan tangannya. Tidak ada yang perlu kau sesali. Mereka pantas mati. Jika kau tidak membunuh mereka, aku akan merasa bersalah terhadap ayahmu. Hanya jika kau membunuh mereka, aku bisa memenuhi permintaan terakhirku. Xiao Chen mengangguk. Terima kasih atas pengertiannya, kakek. Tuan tua Xiao berbalik, menyeka air matanya, tersenyum tenang, dan berkata, Xiao Chen, sekarang kamu adalah satu-satunya saudara kandung keluarga Xiaoku. Di masa depan, kamu harus menemukan Yun Xuan dan melakukan pekerjaan yang baik untuk keluarga Xiaoku dan mengembangkannya. Tatapan mata Xiao Chen menjadi agak lembut, namun juga penuh dengan tekad. Jangan khawatir, kakek. Aku tahu semua ini. Tuan Xiao mengangguk. Itu bagus. Setelah jeda, dia tersenyum dan berkata, baiklah, hari ini adalah hari yang menyenangkan, jangan bicarakan hal-hal yang tidak menyenangkan ini. Ayo pergi, ada begitu banyak tamu yang menunggu di luar. Jangan abaikan mereka. Ide Tuan Xiao bagus, tetapi dengan 200 atau 300 orang yang datang sekaligus, tidak mudah untuk menampung mereka.
Termasuk warga desa ini dan sejumlah sanak saudara serta teman yang datang, jumlahnya melebihi 5 atau 600 orang. Karena tidak banyak tempat duduk, beberapa orang kaya hanya memegang mangkuk dan makan sambil berdiri di pinggir jalan. Sungguh membumi. Sebenarnya, itu hanya karena pihak lainnya adalah Xiao Chen. Kalau orang lain, mereka pasti sudah mengacungkan tinju dan melarikan diri sejak lama. Siapakah yang akan datang untuk bersujud padamu? Setelah melihat pemandangan ini, para lelaki muda dan tua di desa semakin mengagumi Xiao Chen. Wah, sulit sekali membuat banyak orang begitu menghormatimu. Tapi Anda berhasil. Tidak hanya itu, orang-orang ini juga termasuk orang-orang terkaya di masyarakat Jiangbei. Ini bahkan lebih sulit daripada naik ke surga. Oleh karena itu, di benak penduduk desa, Xiao Chen sekarang adalah sosok seperti dewa. Setelah minum 3 kali, Xiao Chen akhirnya berbicara kepada tabib suci Tang dan Tuan Tua Chen. Kalian semua telah bekerja keras untuk datang ke sini hari ini. Aku, Xiao Chen, bukanlah orang yang tidak masuk akal. Ketika kalian kembali, beritahu mereka bahwa setiap orang yang datang ke sini hari ini bisa mendapatkan pil umur panjang yang kubuat, dan setiap orang bisa memperpanjang umur mereka hingga 10 tahun. His. Mendengar ini, pupil kedua lelaki tua itu langsung mengecil. Apakah hal yang paling penting bagi manusia? Apakah itu uang? Tapi betapapun pentingnya uang, uang tidak dapat membeli kesehatan. Apakah itu kekuatan? Akan tetapi, sekuat apapun seseorang, ia hanya dapat mengendalikan hidup dan mati orang lain, tetapi tidak dapat berbuat apapun terhadap kelahiran, penuaan, penyakit, dan kematiannya sendiri. Apakah itu kekuatan? Bagaimanapun, sekuat apapun kamu, pada akhirnya kamu hanyalah seonggok tanah. Umur adalah satu-satunya hal yang paling dihargai manusia. Hal semacam ini sangat menarik bagi mereka. Tuan Xiao, bisakah Anda benar-benar melakukan ini, satu untuk setiap orang? Xiao Chen mengangguk. Kenapa? Kamu tidak percaya padaku? Tidak, tentu saja tidak. Kami hanya kebingungan sesaat. Sungguh tidak masuk akal. Setelah mengatakan itu, mereka berdua mengangkat gelas mereka untuk bersulang. Ayo, Tuan Xiao, kami mengucapkan terima kasih atas nama semua saudara di Jiangbei atas kebaikan Anda kepada kami. Terima kasih kembali. Xiao Chen minum bersama orang lain. Ramuan umur panjang itu sangat ampuh bagi orang lain, namun biasa saja bagi dia. Jadi, dia tidak peduli. Dan orang-orang ini masih berguna, jadi perlu memberi mereka makanan manis sesekali dan memenangkan hati mereka. Bab 62 Rahasia Hong Mengtu. Pesta ulang tahun berlangsung hingga pukul 3 sore. Semua selebriti dari masyarakat kelas atas Jiangbei menyapa Xiao Chen dan Patua Xiao satu persatu sebelum dengan enggan pergi. Keengganan untuk pergi ini bukan karena menghormati Xiao Chen, tetapi karena ramuan panjang umur yang disebutkan Xiao Chen. Akan tetapi, ramuan semacam ini tentu tidak dapat disempurnakan dalam sekali jalan, jadi Xiao Chen langsung meminta tetua Tang dan Chen untuk membubarkan semua orang. Setelah semuanya selesai, Xiao Chen kembali untuk mengurus lelaki tua pemabuk itu, Xiao. Kakek, ada satu hal lagi yang ingin kukatakan kepadamu saat aku kembali kali ini. Tuan tua Xiao tersenyum dan memeluk Xiao Zi sambil berkata, jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja padaku. Aku kembali kali ini untuk membawamu ke kota untuk tinggal bersama kami. Namun Tuan Xiao melambaikan tangannya. Xiao Chen sedikit mengernyit. Kakek, kamu. Baiklah. Xiao Chen, kakek tahu bahwa kamu adalah anak yang baik dan tidak ingin aku sendirian di kota kelahiranku. Namun, sebenarnya kakek sudah lama terbiasa dengan hal itu. Aku merasa nyaman dengan orang-orang besar di desa, tetapi pergi ke kotamu akan membuatku merasa terkekang. Jadi, kamu dapat kembali tanpa khawatir, ingatlah untuk kembali menemui kakek saat kamu senggang. Mata Xiao Chen sedikit basah. Kakek sudah sangat tua, dan dia benar-benar tidak tahu berapa kali dia bisa melihat kakeknya lagi. Tepat saat Xiao Chen hendak mengambil tindakan untuk memberikan sedikit energi spiritual kepada kakeknya untuk membantunya memulihkan sejumlah energi dan darah, kakeknya memberi isyarat untuk menghentikannya. Anakku, jangan sia-siakan kekuatan sucimu pada orang tua ini. Xiao Chen tertegun. Kakek, apakah kamu tahu? Kakek mengangguk dan tersenyum misterius. Apakah menurutmu kakek tidak bisa melihatnya? Saat kakek masih muda, dia mempelajari ilmu sihir Tao dari pendeta Tao di gunung belakang. Aura yang ada di tubuhmu bukan lagi aura manusia biasa. Namun, kakek masih hidup dan sehat. Kakek sudah merasa puas bisa melihatmu kembali dan masih begitu kuat. Dalam 2 tahun, tulang-tulangku yang sudah tua harus pergi menemui nenekmu. Jadi, jangan kirimkan aku kekuatan. Xiao Chen tersenyum pahit dan mengangguk. Kakek mengeluarkan peta Hong Meng, melihatnya dengan enggan, lalu menyerahkan peta Hong Meng lagi kepada Xiao Chen. Xiao Chen, lanjutkan saja dan lakukan apa yang seharusnya kau lakukan.
Wariskan keluarga Xiao dengan baik. Xiao Chen mengangguk dengan sungguh-sungguh. Jangan khawatir, kakek. Aku tidak akan pernah membiarkan garis keturunan keluarga Xiao terputus dalam diriku. Kakek mengangguk puas dan melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada Xiao Chen untuk pergi. Xiao Chen memeluk Xiao Zi dan bersujud 9 kali kepada kakeknya sebelum meninggalkan kompleks keluarga Xiao dan masuk ke mobil. Melalui jendela mobil, mata Xiao Chen terasa sedikit sakit. Ini adalah tempat di mana dia dilahirkan dan dibesarkan, tetapi saya khawatir mulai sekarang, tempat ini sebagian besar hanya akan tinggal dalam kenangan. Bagi banyak orang, hal yang paling sulit dilepaskan adalah rasa rindu kampung halaman. Namun tatapannya segera menjadi tegas. Karena, ada orang-orang di dunia ini yang menunggunya. Tanda seru. Ada musuh dan ada kekasih. Setelah kembali ke villa di kota Jiangbei, Xiao Chen tidak merasakan kehadiran Su Ruoxue di sebelahnya. Ada sepucuk surat di kotak surat di pintu. Xiao Chen memindainya dengan pikirannya dan mengenali tulisan tangan di dalamnya. Xiao Chen, saat kamu melihat surat ini, aku sudah pindah dari villa ini. Aku tahu kau mungkin masih marah padaku dan mengira aku lebih menyukai ayahku. Saya tidak bisa membuat alasan apapun. Kamu sudah banyak menolongku, aku tidak seharusnya membantu ayahku menipumu. Aku selalu berpikir aku tidak akan pernah jatuh cinta dengan seorang pria pun seumur hidupku sampai aku bertemu denganmu. Telah terjadi kesalahpahaman di antara kita, tetapi yang ingin aku katakan adalah aku tidak membencimu. Kamu pastinya tidak menyukaiku. Mungkin, ada saatnya kamu menyukainya, tetapi pasti ada seseorang di hatimu, dan wanita itu tidak akan pernah bisa tergantikan oleh siapapun. Selanjutnya, saya akan mengembangkan Su Group dan menjadikannya grup kosmetik terbaik di dunia. Tapi aku tidak akan pernah jatuh cinta lagi. Saat aku meninggal, semua yang kumiliki akan diwariskan kepada Ziyi dan keturunanmu. Aku berharap suatu hari nanti, saat kamu merindukanku, kamu akan datang menemuiku dan menemuiku. Setelah mengatakan begitu banyak, aku hanya ingin mengatakan bahwa aku, Su Ruoxue, hanya akan mencintaimu dalam kehidupan ini. Petik 2. Dengan pikiran, amplop di kotak surat otomatis terbakar dan berubah menjadi abu. Xiao Chen tahu bahwa dia telah mencuri hati seorang wanita. Meskipun dia tidak mencurinya atas inisiatifnya sendiri, namun jelas bahwa hati seseorang telah hilang darinya dan tidak dapat diambil kembali. Namun, dia tidak akan melewati batas atau mendekat. Karena dia tahu bahwa ada seorang wanita yang masih menunggunya. Ziyi juga menunggunya. Cinta sejati seperti itu jangan sampai dikecewakan. Setelah kembali ke villa, Xiao Chen membuka peta Hongmeng. Kakek memberikan peta Hongmeng kepadaku, dan aku dapat melihat bahwa aku bukan lagi orang biasa. Jadi lukisan ini pasti memiliki makna yang dalam. Xiao Chen telah memperhatikan lukisan ini dengan saksama sebelumnya, tetapi dia tidak pernah menyadari adanya perbedaan. Namun, sekarang ketika dia melihat peta Hongmeng lagi, segalanya berbeda. Dari indera keilahiannya yang kuat, peta Hongmeng ini tampak menjadi hidup. Awan dan kabut yang luas membuat aura di sekitar Xiao Chen mulai menjadi kacau. Awan petir besar muncul di langit Jiangbei. Kisah terkejut dan menatap villa itu. Aneh, bagaimana kekuatan kaisar bisa terpicu? Kekuatan planet tingkat rendah ini tidak mungkin menyebabkan fluktuasi dalam kondisi pikirannya. Apa yang sedang terjadi? Di dalam villa, Xiao Zi sangat ketakutan sehingga dia tidak tahu harus berbuat apa. Mata ayahku berubah menjadi ungu tua. Bukan hanya itu saja, matanya juga memancarkan cahaya ungu tua. Ini membuatnya sama sekali tidak dapat mengerti apa yang sedang terjadi. Seluruh proses berlangsung selama 1 menit penuh sebelum Xiao Chen kembali normal. Butiran keringat sudah keluar di dahinya. Aku tidak menyangka bahwa keluarga Xiaoku ternyata memiliki hubungan yang begitu dalam. Sepertinya jika aku memiliki kesempatan di masa depan, aku harus mengikuti peta Hongmeng untuk menemukan makam leluhur keluarga Xiao. Setelah menyimpan peta Hongmeng, terdengar ketukan di pintu. Datang. Setelah dia selesai berbicara, Kisah membuka pintu dan masuk. Kaisar. Apa itu? Melapor kepada Kaisar, tadi, ada seorang pria bernama Ruan menelepon untuk membuat janji bertemu denganmu. Apa? Xiao Chen sedikit mengernyit. Kapan dia kenal seseorang bernama Ruan? Siapa identitas pihak lainnya? Menurut penyelidikanku, seharusnya itu adalah grup Ruan di Jiangbei. Seperti Nona Su, mereka bergerak di bidang bisnis kosmetik. Namun, dibandingkan dengan keluarga Su, keluarga Ruan jauh lebih kuat. Tidak melihat. Xiao Chen menolak secara langsung. Belum lagi pihak lain mungkin tidak punya kabar baik. Sekalipun ada kabar baik, grup Ruan yang kecil tidak memenuhi syarat untuk berbicara dengannya, Xiao Chen. Bersambung.